mencoba permainannya, Mams. Ini permainan puzzle yang dilakukan oleh Dek Rumaisa. Lalu, apa saja manfaat bermain puzzle untuk anak? Oke, Mams, akan saya jelaskan. Yang pertama, bermain puzzle bisa mempertajam ingatan si bocil. Misalnya, ketika kita bermain puzzle, kita harus menyatukan setiap potongan untuk membentuk suatu gambar yang utuh. Selama proses bongkar pasang puzzle tersebut, si bocil akan mencoba mengingat pola potongan gambar yang sudah mereka coba, tapi tidak cocok. Inilah yang bisa melatih ketajaman ingatan mereka. Manfaat kedua, Mams, ini untuk mengasah kemampuan motorik. Saat melihat potongan-potongan gambar tersebut, si kecil harus mengambil, membalikkan, menahan, hingga menyusun potongan puzzle menjadi gambar yang utuh. Inilah yang bisa akan melatih otot-otot jarinya agar lebih kuat. Untuk manfaat ketiga, Mams, ini untuk melatih koordinasi mata dan tangan. Melalui permainan puzzle, anak akan dilatih untuk menghubungkan apa yang dilihat oleh mata, lalu direspon oleh tangan dengan menyusunnya. Saat bermain puzzle, si kecil akan melihat bentuk, gambar, dan warna pada setiap potongannya. Mata akan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Kemudian, otak akan menginstruksikan tangan untuk menyusun potongan puzzle. Dan latihan ini juga dapat membantu si kecil dalam belajar menulis, menggambar, dan mewarnai. Manfaat keempat, merangsang kemampuan dalam memecahkan masalah. Misalnya, Mams, saat bermain puzzle, si kecil harus belajar mengambil langkah-langkah tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Manfaat kelima, melatih kemampuan sosial. Tahukah, Mams, kalau ternyata puzzle juga bisa dimainkan bersama dengan teman-teman loh. Kamu dapat membiarkan si kecil bermain bersama dengan temannya. Kegiatan ini bisa melatih mereka untuk berinteraksi dan bekerja sama. Kita lanjutkan lagi, Mams. Ini Dek Rumaisa sedang bermain ocean ball atau wahana mandi bola. Selain bikin si bocil happy, ternyata ada manfaat lain loh, Mams, yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, bisa melatih motorik halus si kecil. Seperti si kecil melakukan pergerakan tangannya yang mengambil bola-bola kecil, lalu juga melatih penglihatan matanya terhadap warna-warna di sekitarnya. Untuk manfaat kedua, Mams, ini bisa melatih motorik kasar si kecil. Karena saat mandi bola, si kecil akan berlompat, berlari, dan memasuki terowongan atau keluar terowongan. Sebentar, Mams, ada yang belum paham masalah motorik halus atau motorik kasar. Motorik halus itu merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil, yang mana gerakan lebih menuntut koordinasi mata dan tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan dengan melalui kegiatan menganyam, melipat kertas, mewarnai, menggunting kertas, menggambar, dan menulis. Kalau motorik kasar, ini adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Yang sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar ini sangat diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Wah, ada mobil-mobilan, Mams, di sini. Ayo kita memilih salah satunya dan menaikinya. Tahukah, Mams, ternyata mobil-mobilan memiliki banyak manfaat untuk perkembangan si bocil. Salah satunya melatih keahlian tangan dan motorik halus. Contohnya, ini Dek Rumaisa sedang penggunaan kedua tangan secara simultan saat memutar kemudi mobil ke kiri atau ke kanan. Manfaat kedua, Mams, ini bisa melatih kemampuan motorik kasar, seperti meningkatkan kekuatan dan koordinasi ketika memanjat keluar atau masuk mobil-mobilan seukuran tubuhnya. Yang terakhir, Mam, ini bisa melatih konsep belajar awal, seperti jalan atau berhenti, cepat atau lambat, hidup atau mati, turun atau naik, mulus atau bergelombang, dan lainnya. Selanjutnya, yuk, Mams, kita bermain trampolin. Ternyata trampolin ini merupakan suatu permainan yang menyenangkan loh, Mams, dan bisa dinikmati oleh semua anak. Tahukah, Mams, manfaat trampolin untuk anak apa aja? Bisa memperbaiki postur tubuhnya, seperti memantul di atas trampolin juga membutuhkan otot-otot yang kuat. Saat sang anak sedang bermain trampolin, otot tulang belakang dan persendian mereka akan menjadi lebih kuat. Hal ini meningkatkan keseimbangan tubuh dan kekuatan pada anak. Dengan begitu, postur tubuh anak akan terbentuk menjadi baik. Dan manfaat terakhir, bisa meningkatkan keseimbangan sang anak.
Untuk selalu menjaga keseimbangan saat melompat di atas trampolin, seorang anak harus mengontrol semua anggota tubuh dan otot-otot mereka. Tahukah Mams, permainan memancing ikan ternyata memberikan manfaat bagi seorang anak. Apalagi di zaman sekarang, kebanyakan balita sudah tak mengenal hal ini karena mereka lebih memilih gadget sebagai playing tools. Dan inilah Mams, manfaat permainan memancing ikan bagi sang anak. Yang pertama, melatih penglihatan atau visualisasi. Dengan bermain pancing-pancingan, anak akan melihat variasi warna-warna baru yang ditampilkan pada setiap ikannya. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai pendeteksi keracunan atau buta warna agar dapat segera diatasi. Manfaat kedua, Mams, ini mengurangi efek kecanduan gadget. Tak heran, Mams, jika di zaman sekarang kebanyakan anak memilih gadget untuk bermain online. Dengan keseruan bermain pancing-pancingan ini, anak akan mengurangi aktivitas memegang gadget sehingga secara tidak langsung mereka akan beralih hal yang positif. Manfaat ketiga, melatih gerakan motorik. Kemampuan motorik, Mams, ini adalah rangsangan pada tubuh untuk melakukan gerakan. Untuk melatihnya hanya butuh melakukan beberapa aktivitas pada tangan maupun kaki. Maka dari itu, permainan memancinglah yang dapat menjadi media yang cukup bagus buat sang anak. Manfaat keempat, Mams, ini bisa melatih kemampuan sensorik. Tahukah Mams, kemampuan sensorik apa? Itu adalah sebuah rangsangan pada tubuh untuk mengaktifkan semua indera yang ada, yang meliputi penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, proprioception atau gerakan sendi, dan vestibular atau keseimbangan tubuh. Untuk menstimulasinya, kemampuan sensorik anak dengan permainan memancing ini lebih efektif karena semua indera digunakan di sini. Seperti si anak mendengarkan musiknya ketika bermain pancing-pancingan, menyentuh bentuk ikan yang bermacam-macam, proprioception menjadi aktif atau gerakan sendinya pada saat menarik joran dan lain-lain. Manfaat yang terakhir, Mam, ini bisa melatih berhitung. Seperti pada saat bermain memancing ikan, anak akan mengumpulkan hasil tangkapannya di dalam sebuah wadah dan nantinya dihitung satu persatu. Hal ini dapat melatih kemampuan berhitungnya, walaupun pada awalnya terjadi banyak kesalahan, namun lama-kelamaan akan bisa. Dari sinilah anak banyak mendapatkan rangsangan yang positif untuk perkembangan tubuhnya. Wah, banyak sekali kan, Mams, manfaatnya. Tentunya kita sebagai orang tua tidak ingin membiarkan semua sarafnya tak bekerja dengan baik. Ayo Mams, semangat momong bocil. Del Rumaisa dapat ikan berapa? Ayo kita hitung. 1, 2,